Banyak yang belajar dan berlatih menjawab soal-soal TOEFL setiap harinya, namun tetap gagal dan tidak berhasil memperoleh skor TOEFL yang mereka inginkan atau skor TOEFL yang sangat tinggi. Kenapa? Mungkin karena mereka melewatkan 10 hal penting yang akan saya ungkap dan saya bahas pada 10 soal TOEFL written expression ini. Jawab soalnya dulu, lalu kita bahas ya. Let's start. Untuk nomor 16 ini, pilihan D, to adapt to adalah preposition. Ketika menemukan sebelah kanan kata to, terdapat verb, maka verb tersebut penamaannya berubah menjadi infinitive. Infinitive serupa dengan base verb atau verb yang tidak memiliki tambahan atau perubahan apapun. Adapt adalah infinitive, masih tepat. Pilihan C, that. That adalah salah satu dari adjective clause conjunction. Salah satu strukturnya adalah bahwa that muncul setelah noun. Ways adalah noun. Masih tepat. Pilihan A, e-commerce platform. E-commerce dengan strip dinamakan hyphenated adjective. Lalu platforms adalah noun. Urutannya sudah benar dan muncul setelah preposition of, maka e-commerce platform berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah B, have, reshape. Reshape memang adalah verb 3 yang bisa muncul setelah have, has, dan had. Namun yang tidak tepat adalah pemilihan plural verb have. Karena subjeknya adalah the rapid growth. The rapid growth tanpa akhiran S menunjukkan bahwa the rapid growth adalah singular subject. Oleh karena itu, subject verb agreement-nya tidak tepat karena have sebagai plural verb tidak sejalan dengan the rapid growth yang merupakan singular subject. Have seharusnya diubah menjadi has. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 17. Untuk nomor 17 ini, pilihan D, multiple sectors. Sudah tepat. Multiple adalah adjective, lalu sectors adalah noun bersama membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition dari across. Across adalah preposition. Pilihan C, implementing berbentuk gerund yang berfungsi sebagai objek dari begin. Masih tepat. Pilihan A, had been sudah tepat. Karena yang bisa muncul setelah had, have, dan has adalah verb 3. Been adalah verb 3 dari be, verb. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Sekilas susunan subject verbnya sudah benar. The federal government begin. Namun, terdapat only yang merupakan salah satu dari negative expressions atau negative words. Dengan adanya negative expressions atau words di awal kalimat, maka susunan subject verbnya harus berubah menjadi verb subject. Dan di TOEFL ITP, sebenarnya susunannya tidak hanya berhenti verb subject saja. Terdapat beberapa susunan yang akan muncul, salah satunya adalah verb subject verb. Oleh karena itu jawabannya adalah B. The federal seharusnya memiliki verb yang muncul sebelum the federal tersebut, yaitu did. Did adalah verb, the federal government adalah subject, lalu begin adalah verb, memenuhi pola inverted structure, verb, subject, verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 18.
Untuk nomor 18 ini, submitting adalah gerund. Gerund yang muncul setelah preposition. Dalam hal ini, preposition before, maka gerund tersebut berfungsi sebagai object of preposition. Masih tepat. Pilihan C, the statistical analysis. Dengan adanya akhiran AL, maka statistical adalah adjective, lalu analysis adalah noun. Sudah tepat. Berfungsi sebagai objek dari verb completes. Pilihan A, the professor adalah singular subject, lalu recommends dengan akhiran S adalah singular verb. Recommends adalah singular verb. The professor recommends memenuhi kriteria subject-verb agreements. Namun yang tidak memenuhi kriteria subject-verb agreements tersebut adalah completes. Dengan adanya akhiran S menunjukkan bahwa completes adalah singular verb. Sedangkan subjeknya adalah all students, lalu conjunctionnya adalah that. All students dengan akhiran S adalah plural subject. Oleh karena itu, complete seharusnya menjadi plural verb dengan dihilangkannya akhiran S pada completes. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 19. Untuk nomor 19 ini, pilihan D, weak banking regulation. Weak adalah adjective, banking adalah verb ing yang berubah menjadi adjective, lalu regulations adalah noun. Urutannya sudah benar, bersama weak banking regulation adalah object of preposition dari of. Pilihan C, speculative dengan akhiran IV adalah adjective, lalu investment adalah noun. Sama seperti weak banking regulation, speculative investment berfungsi sebagai object of preposition dari of. Pilihan A, financial stability dengan akhiran AL, financial adalah adjective, lalu instability dengan akhiran TY adalah noun, berfungsi sebagai objek dari verb triggered. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Sekilas seperti benar, karena were caused by adalah be plus verb 3 plus preposition yang merupakan pola kalimat pasif. Namun kalau kita melihat subjeknya terpisah di antara dua koma, dan subjek dari were caused sebenarnya adalah economic crisis. The economic crisis adalah singular subject, sedangkan were caused adalah plural verb. Were caused seharusnya berubah menjadi singular, verb were berubah menjadi was. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, system adalah noun, shield adalah noun, lalu hit adalah adjective, urutannya sudah benar, berfungsi sebagai object of preposition dari in, masih tepat. Untuk pilihan C, a malfunction dengan akhiran ion, malfunction adalah noun, lalu dengan artikel a menunjukkan bahwa a malfunction adalah singular noun, sudah tepat, berfungsi sebagai objek dari verb detected. Pilihan A, hardly adalah salah satu dari negative expression atau negative words. Hal ini menunjukkan bahwa susunan subject verb akan berubah menjadi verb subject dalam pola inverted structure, seperti halnya dijelaskan pada soal sebelumnya. Oleh karena itu, sudah tepat muncul had sebagai verb terlebih dahulu, lalu spacecraft sebagai subjek, lalu entered sebagai verb, subject verb. Oleh karena itu jawabannya adalah B, then. Then adalah salah satu kata yang menunjukkan perbandingan atau comparative degree. Seharusnya sebelum then itu terdapat more. Namun karena tidak ada more, dan setelah kata then terdapat subject verb engineers detected, maka then seharusnya salah satu conjunction. Karena noun sebelumnya adalah atmosphere yang merupakan place, maka kita harus memakai salah satu conjunction yang menjelaskan tempat, yaitu where. Then seharusnya diubah menjadi where. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 21.
Untuk nomor 21 ini, offer adalah preposition. Traditional office environments adalah object of preposition dari offer. Sudah tepat. Pilihan C, prefers adalah singular verb. Hal ini ditunjukkan dengan adanya akhiran S yang sejalan dengan subjeknya, yaitu a significant proportion. That adalah conjunction. A significant proportion adalah singular subject dan prefers adalah singular verb. Pilihan B, proportion dengan akhiran ion adalah noun. Significant adalah adjective, lalu adalah article, menunjukkan bahwa a significant proportion adalah singular subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. The survey indicates. The survey tidak memiliki kesalahan apapun. The survey adalah object of preposition dari of. Namun, indicates sebagai singular verb itu tidak sejalan dengan plural subject dari the results. Indicates seharusnya dihilangkan akhiran S-nya. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 22. Untuk nomor 22 ini, pilihan D, underlying assumption. Assumptions adalah plural noun. Underlying adalah verb ing yang sudah berubah menjadi adjective. Lalu its adalah possessive adjective bersama berfungsi sebagai objek dari to validate. Masih tepat. Pilihan C, is required. Is adalah be. Required adalah verb 3. To adalah preposition. Masih tepat, ini adalah susunan kalimat pasif. Pilihan A, appears convincing, sudah tepat. Although adalah conjunction. The theory adalah singular subject, lalu appears adalah singular verb. Susunannya sudah tepat dan sudah setara antara subjek dengan verb. Convincing adalah gerund. Apabila kita menemukan gerund yang muncul setelah verb, maka gerund tersebut berfungsi sebagai objek. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Sekilas kita akan merasa but sudah benar karena muncul setelah koma dan membentuk susunan conjunction subject verb. Namun, soal ini seluruhnya hanya terdiri dari conjunction subject verb atau yang disebut sebagai subclause atau anak kalimat. Dalam aturannya, subclause tidak bisa muncul sebelum adanya main clause. Main clause adalah satu subjek, satu verb, tanpa conjunction. Oleh karena itu, agar soal ini memiliki susunan yang tepat, maka but seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, further empirical evidence is required menjadi main clause dari soal ini. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 23. Untuk pilihan D, technological landscape. Technological adalah adjective, lalu landscape adalah noun. Susunannya sudah tepat. The rapidly changing technological landscapes adalah objek dari to infinitive to reflect. To reflect adalah to infinitive. Juga sudah benar. The outdated regulation, outdated dengan akhiran ed adalah verb 3. Namun karena susunannya berada di tengah-tengah artikel the atau artikel apapun dan regulation sebagai noun, maka itu adalah verb 3 yang sudah berubah menjadi adjective. Susunannya sudah tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Memang was revised to adalah susunan kalimat pasif di mana be bertemu verb 3 dan preposition. Namun, subjeknya adalah the outdated regulation dengan akhiran S yang merupakan plural subject. Oleh karena itu, was seharusnya menjadi plural verb, berubah menjadi were. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 24.
Untuk pilihan D, preliminary agreement. Preliminary adalah adjective, lalu agreement adalah noun. Preliminary agreement adalah objek dari gerund violating. Sudah tepat. Pilihan C, each other. Beberapa dari kita memahami bahwa apabila other tidak memiliki noun setelahnya, bahwa other tersebut seharusnya menjadi plural dengan adanya akhiran S. Namun, yang kita lupakan adalah apabila terdapat each dengan every yang muncul sebelum atau sebelah kiri dari other, maka other tersebut tidak memerlukan tambahan S karena sudah berubah jumlahnya menjadi singular. Pilihan B, accuse adalah verb 2 atau plural verb, sudah setara dengan parties yang merupakan plural subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Sekilas sudah benar, had begun adalah had plus verb 3. Namun dengan adanya scarcely yang ada di awal kalimat, menunjukkan bahwa scarcely tersebut adalah negative expression atau negative word yang pada akhirnya mengubah susunan subject verb berubah menjadi verb subject. Seharusnya susunan the negotiation had begun berubah menjadi had the negotiation begun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 25. Untuk nomor 25 ini, long-term operational cost. Long-term dengan strip dinamakan hyphenated adjective atau adjektif yang diberikan hyphen atau strip. Operational adalah adjective, lalu cost adalah noun. Sudah tepat? Berfungsi sebagai noun phrase atau long-term operational cost ini berfungsi sebagai objek dari gerund lowering. Masih tepat. Pilihan A, renewable energy dengan akhiran able adalah adjective, lalu energy adalah noun, bersama berfungsi sebagai objek of preposition dari of. Masih tepat. Pilihan B, emissions dengan akhiran S adalah plural noun dengan carbon disebut sebagai compound noun dan berfungsi sebagai objek dari reduce. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Dengan adanya not only dan but also menunjukkan bahwa kata yang muncul setelahnya haruslah paralel atau memiliki bentuk atau fungsi yang sama. Setelah not only terdapat singular verb atau verb 1 reduces. Oleh karena itu yang muncul setelah but also juga haruslah singular verb, juga haruslah verb. Sedangkan lowering adalah gerund yang tidak setara dengan verb. Lowering seharusnya diubah menjadi lowers. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin peroleh skor TOEFL di atas 550 dengan mempelajari seluruh strategi menjawab soal TOEFL secara lengkap dengan materi tes TOEFL yang paling terkini dan updated, kamu bisa belajar dengan saya dan tim pengajar saya di AEP Academy. Dengan klik salah satu tautan yang berada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.